Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Ya, ini mengatakan wa'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, an-nadin innama ja'a min kibarillah. Ya, bahwa agama itu hanyalah datang dari Tabaraka wa ta'ala yang maha suci, maha tinggi. Lam yudha ala ukur rijal, ya, tidak diletakkan di atas ataupun di dalam akal manusia, warahi dan pandangan warahim dan pandangan mereka. Wa ilmu indallah, ilmunya itu di sisi Allah, wa inda rasulihi. Kamu mengikuti hawa nafsu. Fatamruku minad din, fatakhruju minal Islam. Ya, maka kamu akan terpeleset, lepas dari agama, lalu kamu keluar dari. Fa innahu la hujjata laka, sesungguhnya tidak ada hujah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnah. Sungguh Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah jalan di dalam akidah. Ya, dasar-dasar di dalam Islam yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang rumusan dari mazhab Atsari ini sangat ketat, hanya terpaku kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Ya, tidak terlalu mendalam kemudian memahaminya dengan rumusan-rumusan ilmu-ilmu akal. Ya. Sehingga tentu sebetulnya cocok bagi namanya pemula ya, yang belajar. Tentu kita harus memahami dari ayat-ayat dulu, dari hadis-hadis dulu. Ya. Nanti dari ayat-ayat, dari hadis secara lebih luas lagi ya bisa nanti digali. Karena kan ayat dan hadis itu juga bisa digali ya, petunjuk-petunjuk maknanya. Wa awdahaha li ashabihi, dan beliau telah menjelaskannya kepada para sahabatnya. Masih jalan. Wahum al-jamaah, dan mereka adalah jamaah. Wahum sawadul a'dham, mereka adalah kelompok terbesar ya, yang paling besar. Wasawadul a'dham al-haqqu wa ahlu. Sawadul a'dham itu adalah kebenaran dan para pemegangnya. Faman khalafa ashab Rasulillah, sungguh yang menyalahi sahabat-sahabat Rasulullah fi syai'in min amri, pada sesuatu dari urusan agama, faqad kafar, sungguh ini rukun iman yang 6. Ketika misalnya salah satu tidak diyakini ya, atau dari ayat hadis yang petunjuknya secara jelas qat'i, lalu dia tidak mau menerimanya, ya tentu dia kufur. Termasuk juga hal-hal syariat yang qat'i, misalnya wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya zakat, ya hal-hal yang qat'i yang disepakati oleh para ulama, oleh para sahabat. Kalau menyalahi itu ya itu kufur. Ya. Gitu. Misalnya tidak meyakini kewajiban jilbab, ya, padahal itu adalah suatu yang qat'i para sahabat. Orang yang tidak meyakininya berarti dia menolak ayat Quran yang tegas.
ya hadis yang tegas, maka dia kufur, ya gitu. Cuman mereka tergolong kepada orang-orang fasik, tidak mau mengikuti, ya tidak taat kepada Allah, padahal dia yakin itu wajib. Dia istilahnya itu dosanya lebih rendah daripada orang yang meyakini jilbab tidak wajib. Bahkan sekalipun misalnya ada seorang perempuan dia pakai jilbab, tapi dia tidak meyakini jilbab wajib, ini juga sama misalnya. Jadi ketika orang melakukan suatu bid'ah, berarti ada satu sunnah yang dia tinggalkan, yang dia menyimpang dari sunnah tersebut. Maksudnya dalam hal akidah. Ya. Fahdharil muhdatsati minal umur. Ya, hati-hatilah terhadap ya, dari berbagai perkara. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dhalalatu wa finnar, dan kesesatan dan orang yang melakukan kesesatan itu di neraka. Ya. Jadi jelas ya di dalam hadis yang sahih, iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah, tinggalkanlah perkara yang diada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin finnar. Itu jelas. Ya. Gitu. Nah, dan rumusan akidah ini adalah untuk menjawab, untuk memperjelas mana jalan Islam yang lurus itu seperti apa, supaya dengan bisa jadi bid'ah-bid'ah ini dalam hal akidah, ya, dalam hal akidah. Termasuk bid'ah dalam akidah bisa kita kategorikan di zaman modern ini munculnya pemahaman liberal. Ya, ini adalah suatu bid'ah dalam akidah. Ya, sebagai tantangan bagaimana kemudian memperjelas Islam itu seperti apa, liberal itu seperti apa. Ya, yang menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka muncul sekarang pernyataan-pernyataan yang nyeleneh. Ya kan? Karena itu adalah suatu bid'ah. Termasuk Syiah ya sudah sangat lama, ya sudah terulang. Tidak ada bid'ah besar kecuali diawali dengan bid'ah kecilan dulu. Iya. Maka harus dihindari sekecil apapun. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Nah, begitulah setiap bid'ah yang diada-adakan di umat ini, kana awwaluha shaghiran, pada awalnya kecil. Yusbihul haqqa, mirip dengan kebenaran, seakan-akan adalah suatu kebenaran. Ya, itu kan mulai muncul misalnya pemahaman-pemahaman ada kalangan Khawarij, ya, Khawarij yang keluar dari Khalifahan Utsman, Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka kan munculkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya. Misalnya memahami ayat harus berhukum kepada Allah. Ini hukum, ada hukum selain daripada Allah. Ya, mereka mensalah pahamnya gitu. Ketika misalnya dalam konflik di antara kelompok Ali dan kelompok siapa? Muawiyah, ya. Ketika diutus seorang hakim yang akan memutuskan, nah, mereka kecewa, orang-orang Khawarij itu berdalilkan itu. Ya, berdalilkan itu. Jadi tunjuk hakam yang akan mengambil keputusan. Mereka mengatakan tidak ada hukum itu kecuali hanya milik Allah. Mereka salah memahami itu.
Padahal ketika ada konflik suami istri saja yang akan menjurus kepada perceraian, itu kan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, utuslah yang akan menghukumi hukum dari pihak suami, dari pihak istri yang menjadi hakam. Gitu ya. Jadi mereka salah dalam memahami ayat. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan itu ayat itu benar, kalimatu haqqin itu adalah kalimat kebenaran karena itu ayat. Tapi kata Ali bin Abi Thalib yuradu bihil batil. Yang mereka maksudkan dengan ayat itu adalah kebatilan. Jadi menggunakan ayat yang benar untuk tujuan kebatilan. Ya, awal mulanya seperti itu. Ya. Bagi orang-orang Syiah nanti yang akan berlebihan itu nanti sejarahnya kan ada namanya Abdullah bin Saba yang awal mula menyebarkan paham-paham sesat. Iya. Mengagung-agungkan Ali ya. Syiah itu. Ya, itu kan dimulainya mereka dari menggunakan ayat tapi dengan pemahaman yang salah. Ya, maka pentingnya belajar bagaimana memahami ayat yang benar, memahami hadis yang benar itu adalah supaya kita tidak terkecoh. Karena orang-orang yang menyebarkan kesesatan itu mereka menggunakan ayat dan hadis. Sehingga kalau orang awam tidak tahu ilmunya, ya banyak yang terkecoh. Makanya di sini katakan yusbihul haqqo, mirip dengan kebenaran. Orang awam kan, oh ini kan ayat, jadi menyangkanya adalah kebenaran. Sama dengan ketika munculnya nabi-nabi baru, ngaku-ngaku nabi, misalnya Ahmadiyah, itu kan menggunakan ayat. Mengatakan dalam ayat juga khatimul anbiya, khatimun nabiyyin, penutup para nabi. Ya, lalu mereka kemudian memahami dengan salah. Memahami lain kata khatimul nabiyyin itu. Dengan pemahaman yang mereka alihkan sesuai dengan keinginan mereka, ya. Muncullah nabi-nabi baru, ya, itu yang mengaku-ngaku nabi. Itu sejak zaman Rasul sudah mulai muncul tanda-tanda itu. Makanya setelah Rasul wafat, ya, Rasul bermunculan Sailam al-Kadzab, ya Aswad al-Ansi, ya terus sampai sekarang bermunculan. Nah ini kesesatan dalam akidah yang harus kita waspadai, suatu yang bertentangan dengan hal yang qat'i. Jadi bicara masalah akidah, kita harusnya bicara hal-hal yang qat'i dulu. Adapun nanti di antara katakan misalnya 3 mazhab yang saya sebutkan, Atsari, Asy'ari dan Maturidi, ini ada perbedaan. Itu perbedaan sebetulnya hanya dalam furu saja, dalam cabang, bukan dalam. Jadi hal-hal yang memang zonni sebetulnya. Ya. Fagatar bidzalika man dakhala fiha, ya, maka dia tertipu dengan hal itu, ya. Siapa faktaro orang tertipu orang yang masuk ke dalamnya, masuk ke dalam kebidahan, mereka tertipu, dia menyangkanya kebenaran padahal bukan kebenaran. Tsumma lam yastati al-khuruj minha, kemudian tidak bisa lagi keluar. Kalau sudah masuk, ya, ke dalam kebidahan, sulit, tidak bisa lagi keluar. Fa'azumat, ya, maka membesarlah kebid'ahan itu, wasarat dinan yudanu biha, ya, bahkan dan ia menjadi satu agama, yang menjadi agama yang dianut, ya, gitu. Misalnya membentuk sekarang kelompok besar Syiah, membentuk kelompok, maka menyalahi jalan yang lurus, fa kharaja minal Islam, maka dia keluar dari Islam. Fa'anzur rahimakallah, ya, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik, lihatlah, semoga Allah merahmatimu,
setiap orang yang kamu dengar perkataannya ya dari penghuni ya, dari penduduk bumi yang ada di zamanmu, ya orang maksudnya orang ahli itu, orang yang ada di zaman yang sezaman denganmu, khosotan khususnya, fala ta'jalanna, jangan tergesa-gesa. Jadi perlunya belajar itu begitu, ketika mendengar orang menyampaikan sesuatu jangan langsung diterima, jangan langsung kita menerima perkataannya, mempercayai. Kita harus mempelajari dulu. Maka diantara kajian seperti ini adalah untuk lebih mempelajari secara lebih jelas, lebih dalam ya, kaji dari kitab-kitab para ulama, jelas rujukan, tidak hanya bicara tapi tanpa dasar, tanpa sumber. Ya kan, dengan melihat sumber-sumber seperti ini kan kita jadi tahu ya, orang bicara itu ada sumbernya, ada dasarnya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur. Janganlah kamu masuk pada sesuatu darinya. Ya, jadi kata ada aliran, kalau ada pemahaman, jangan dulu masuk, jangan dulu tergesa-gesa. Apalagi kalau kita sudah sering ngaji ya, sering mengkaji, paling tidak dasar-dasar dalam Islam itu sudah kita pahami. Sehingga kalau ada hal-hal yang aneh-aneh yang sepertinya rancu itu akan ketahuan, Pak. Sepertinya rancu itu akan ketahuan. Iya, jadi kita teliti dulu ketika ada orang ngajak begini-begini. Kita teliti dulu. Jangan dulu masuk, ya kata Al-Barbahari. Sampai kamu sampai kamu bertanya dulu, tanya. Iya, makanya kan orang-orang awam itu ada kelompok, ada paman tidak boleh nanya, misalnya gitu kan, tidak boleh nanya. Ini udah. Dalam Islam justru fas'alu disuruh, dalam Islam fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, tanyakan, disuruh bertanya. Karena bertanya itu adalah gerbangnya ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Dalam Islam itu jelas harus ditanyakan ilmu itu. Ya, bahkan di Quran juga kan yas'alunaka, berapa itu ayat yang berbunyi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Ya, bahkan Rasul mengatakan fa inna dawa'al ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu bertanya. Gitu. Jadi bertanya itu dari kebodohan. Nah, ini misalnya ada satu kelompok, ada satu golongan, ya, para jamaahnya di dalam bertanya, hanya mendengar saja. Padahal Rasul menyuruh kita untuk bertanya. Nah, ini udah kerancuan, saya nggak boleh nanya begini-begini, ikuti saja. Ini ada sesuatu yang rancu, ya, sesuatu yang rancu. Padahal bertanya itulah untuk mendapatkan ilmu. Watandura, dan kamu menelitinya. Hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah telah berbicara tentangnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya ada dasarnya tidak? Yang dari sahabat, artinya dalam hal-hal yang qat'i, yang sudah selesai, yang sudah final, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang qat'i. Aw ahadun minal ulama, atau seorang pun dari para ulama. Ya. Fa in wajadta fihi atharan anhum, maka jika kamu mendapatkan di dalamnya ya, jejak, bekas, asal dari mereka, fatamasak bihi, maka berpegang teguhlah kepadanya. Ya, jadi ada dasarnya dari salaf, ya, dari salafus salih. Tidak hanya salaf, tapi salaf as-salih, salaf yang salih. Ya, dari para sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang jelas dari segi keilmuannya saja, tetapi juga jelas siapa para pembawanya, para ahli ilmunya itu sudah jelas. Ya, tidak bisa kemudian tiba-tiba orang yang tidak dikenal, ya, lalu dia membawa ajaran, ya, yang memahamkan Islam, membawa pemahaman Islam. Tidak ada dalam Islam itu dikenal, Pak. Tidak ada sembunyi-sembunyi, Pak.
Makanya dilarang kan, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bahkan dalam dua ayat di surah Al-Baqarah orang yang menyembunyikan ilmu. Ilmu Islam itu harus terang-terangan disampaikan. Sehingga tidak mungkin nanti akan tiba-tiba orang tidak dikenal dia sebagai sumber dari ilmunya. Kamu dapat dari siapa? Itu orang yang tidak dikenal, tidak mungkin. Jelas Pak, sanadnya jelas. Di setiap zaman, di setiap generasi jelas ada ulama-ulama. Ya kan, di zaman tabi'in siapa saja ulama-ulamanya, tabi'ut tabi'in, terus masa berikutnya dikenal semua, tidak ada yang tersembunyi. Ya, jadi kalau orang di bawah itu ada tahta, jangan kamu memilih yang lain. Jadi kalau kamu apa yang ada dasarnya dari salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya jangan melampaui itu dan jangan kamu memilih yang lain. Ya, fatasqutu finnar, maka kamu akan jatuh ke dalam neraka. Ya, cuman pernyataan ini bukan seharusnya tidak menjadi klaim bahwa yang sesuai dengan salaf itu hanya mazhab Asy'ari saja. Ya, jangan sampai menjadi sempit maknanya. Justru farajulun qad zala anit tariq wa huwa la yaruddu ila al-khair. Ya. Yang pertama adalah seseorang yang terpeleset dari jalan yang benar, tergelincir, menyimpang dari jalan yang benar, dan dia tidak menolak kecuali kebaikan yang dia tolak. Wala yuqtada bi zallatihi, maka tidak boleh diikuti ya ketergelincirannya itu, fa innahu halikun, semuanya dia itu celaka. Wa akhar, dan yang kedua yang lainnya, anidul haqqi, yang menentang kebenaran, anadal haqqa, ya bisa juga anidul haqqi, wa khalifu man kana qablahu minal muttaqin, dan menyelisihi dengan orang yang sebelumnya dari orang-orang yang bertakwa, fahuwa dhalun mudillun, dia sesat menyesatkan. Syaitanun muridun fi hadhil ummah, durhaka yang menentang di umat ini, haka menjadi hak, yang menjadi berhak, layak bagi orang yang mengetahuinya, memperingatkan manusia darinya, wa yubayyinu linnasi qissatahu, dan menjelaskan kepada orang kisahnya, li alla yaqa ahadun fi bid'atihi, agar ya seorang pun tidak terjerumus ke dalam kebid'ahannya, fayahlaku, maka dia celaka. Ya. Jadi dua kelompok ini sama aja. Ya, dia menyimpang dari jalan yang benar. Bisa jadi awalnya benar lalu menyimpang. Ya, kalau yang kedua sudah jelas-jelas menentang kebenaran. Ya. Dan orang yang mengetahuinya hendaklah dia memperingatkan, ya ketika misalnya sudah terang-terangan orang-orang yang melakukan kesesatan ini, ya maka untuk memperingatkannya juga harus dengan terang-terangan juga. Ya, misalnya orang itu sudah terkenal, ya kita bisa sebutkan namanya siapa dan sebagainya. Kalau memang kesesatannya sudah terang-terangan. Tapi kalau misalnya sebetulnya itu masih wilayah perbedaan pendapat, nah ini yang kemudian tidak boleh saling memvonis, saling menyesatkan. Kalau hal-hal yang sebetulnya masih ada perselisihan di kalangan ulama, ini perlu lebih menahan diri ya.
Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimu islamu 'abdin. Sungguhnya tidak sempurna Islam seorang hamba hatta yakuna muttabi'an, sampai dia menjadi orang yang taat mengikuti, musaddiqan yang membenarkan, musalliman berserah diri. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakafunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka siapa yang beranggapan bahwa tersisa sesuatu dari urusan Islam yang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan secara cukup gitu ya, kepada kita, sungguh dia mendustakan, ya, mengingkari mereka. Wa kafa bihi furqatan, dan cukuplah hal itu adalah sikap memisahkan diri, furqatan yang berpecah belah, wa ta'nan alaihim, dan merupakan tuduhan, ya, tuduhan jelek terhadap mereka. Wa huwa mubtadi'un dhalun mudilun, dia adalah orang yang berbuat bid'ah, sesat dan menyesatkan, muhdisun bil Islam malaysa fi, mengada-adakan dalam Islam apa yang tidak ada padanya. Maksudnya dalam hal yang qat'i. Sekali lagi, kalau dalam hal-hal yang tidak qat'i, ya tentu kan di situ berlaku ijtihad ketika bertemu dengan permasalahan baru. Kalau hal yang qat'i semua sepakat. Cuma nanti prinsip-prinsip ini jangan diterapkan kepada hal-hal yang sebetulnya zonni, yang menerima adanya ijtihad dari para ulama ini. Ya, gitu. Khususnya nanti untuk nanti kan di antara tiga mazhab ini ada berbeda ya dalam merumuskan sifat Allah, ya, dalam merumuskan, ya, akidah-akidah yang terdapat dalam ayat-ayat dan hadis. Ya, karena memang dari ayat-ayat itu kan belum dirumuskan secara misalnya nomor satu apa, nomor dua apa, belum. Maka di situ peran ulama yang beristihad. Nah, dalam istihad dalam merumuskan itu bisa berbeda. Ya. Kalau rukun iman 6 itu jelas dalam hadis. Itu bukan mazhab tertentu, itu adalah semuanya dasar, semuanya harus sama. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Itu sudah qat'i, tidak bisa kemudian dirubah. Nah, masalahnya ada yang sesat itu menyimpang dari yang qat'i ini. Misalnya Syiah itu kan rukun imannya udah beda, rukun Islamnya sudah beda, sehingga udah jelas-jelas hal yang sudah jelas qat'i mereka menyalahinya. Sedangkan Ahlussunnah ini semuanya sepakat dalam hal yang qat'i. Hanya dalam hal-hal yang tidak qat'i sebetulnya mereka berbeda itu. Berbeda cara misalnya sifat Allah itu berapa, menyimpulkannya bagaimana, memahaminya, di situ letak perbedaannya. Ya, karena kan di dalam ayat, dalam hadis juga tidak disebutkan nomor satu ini, nomor dua ini, tidak begitu. Tapi dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis, itu disimpulkan. Dirangkumnya itulah peran para ulama yang itu merupakan wilayah ijtihad di dalam menyimpulkan itu. Dan semuanya yang mazhab 3 itu menggunakan berdasarkan dalil ayat dan hadis dengan pemahaman kaidah-kaidah yang benar. Jadi disepakati oleh para ulama, dan ulamanya juga sangat banyak. Gitu ya. Jadi hal-hal ini maksudnya adalah dalam hal yang qat'i yang sudah jelas. Ya, kalau
karena kan masalahnya untuk hal-hal yang permasalahan baru muncul di setiap zaman itu kan para ulama harus memberikan respon, memberikan jawaban bagaimana Islam menjawab permasalahan-permasalahan baru itu. Nah, masalahnya kaum muslimin di setiap zaman menemukan permasalahan baru yang belum ada di masa sebelumnya. Seperti lahirnya 3 mazhab ini karena memang menghadapi permasalahan yang belum terjadi sebelumnya. Di zaman sahabat, zaman tabi'in belum terjadi permasalahan itu. Ya, ketika di zaman tabi'in menghadapi permasalahan-permasalahan bid'ah baru yang muncul. Nah, bagaimana meluruskan mereka, menjelaskan Islam ini kemudian dirumuskan kembali, dipahami lagi, tidak bertentangan dengan dasar qat'iynya, tapi kemudian Islam ini dirumuskan kembali dalam arti penjelasannya, ya, metode menyimpulkannya, merangkum semua ya, ayat-ayat dan hadis-hadis. Maka muncullah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, muncullah kemudian Imam Ahmad yang lebih diininya oleh Maturidi. Ya. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu laisa fi sunnati qiyas, bahwa di dalam sunnah tidak ada qiyas dalam hal akidah. Ya, sekali lagi ini dalam masalah yang qat'i. Iya. Wala yudrab lahal amthal, ya, tidak dibuatkan permisalan-permisalan, wala tatabi fi'al ahwa, karena kan dalam hal akidah ini hal-hal yang gaib. Bukan, oh ini berarti sama dengan yang sama, tidak. Apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang menjadi keyakinan. Ya, jadi dia tidak kemudian dicari lagi yang sama dengan dia, tidak. Karena kan kita tidak tahu, hal yang gaib itu hanya dari Allah dan Rasulnya saja. Wala tatabi fihal ahwa'a, jangan mengikuti hawa nafsu padanya. Innama huwa tasdiq, hanyalah ya, di dalam akidah ini, dalam sunnah itu hanya membenarkan dengan apa yang telah menjadi sejak dari Rasulullah SAW, berasal dari Rasulullah SAW, bila kaifin, menanyakan bagaimananya. Ini disepakati oleh semua ulama, tidak boleh menanyakan bagaimana. Ya, begitu. Misalnya memiliki sifat-sifat, kita hanya meyakini saja tanpa menanyakan bagaimananya. Wala syarhin, dan tidak ada syarahnya. Nah, ini memang diantara kekhususan nanti dari mazhab asal ini, mereka tidak banyak mensyarah, ya, apa saja. Tapi karena yang dihadapi berbeda dari sejak zaman tabi'in dengan yang dihadapi oleh para sahabat tabi'in, ya, maka kalau zaman sebelumnya saya mengatakan ayat-ayat yang misalnya Ar-Rahman al-Arsy'istawa, ya, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Mereka tidak memahami, tidak mensyarah, ya, baca saja kebutuhan itu, dan mau tidak mau nanti akan berbeda dengan yang dilakukan oleh salaf yang sebelumnya. Ya, dan ini sebetulnya wilayah tadi yang bisa berlaku ijtihad di situ, dalam arti cara metode menjelaskan, menyampaikan ayat ini bagaimana. Ya, maka sebetulnya mazhab Asy'ari ini tidak persis dengan salaf sunnahnya kepada Allah, bila kaifa wala makna. Ya. Jadi kalau untuk salafus saleh sebelumnya, sahabat tabi'in,
bahkan imam-imam mazhab yang belum kemudian mazhab fikih maksudnya belum langsung secara mendalam membahas permasalahan akidah ini, ya mereka tafwidnya itu adalah tafwid menyerahkan dari segi kaifahnya, bagaimananya, bagaimananya dan maknanya. Nah, sedangkan kemudian muncul mazhab Atsari ini, mereka menyerahkan dari segi kaifah tapi maknanya lebih mengambil makna zahir. Ya, padahal mengambil makna zahir itu sebetulnya tidak dilakukan juga oleh salaf sebelumnya. Karena memang tuntutan ketika ini menjelaskan kepada orang non-Arab itu bagaimana gitu cara menjelaskannya. Misalnya kata yadullah, tangan Allah, itu gimana itu? Kalau misalnya mengikuti salaf sebelumnya, yadul ya sudah yadul saja, nggak usah diterima. Nah orang-orang yang Arab kan ingin tahu mananya apa. Mananya apa? Orang ingin tahu. Sedangkan kalau mengikuti dari masa sahabat, tabi'in, seperti tadi perkataan Imam Malik atau juga yang lainnya, kira tafsiruha qiraatuha, tafsirnya hanya bacaannya saja, udah nggak usah di. Nah, sedangkan ini kan harus diajarkan. Tidak mungkin satu ayat pun tidak dijelaskan, ini harus disampaikan. Nah, itu ada tuntutan. Maka lahirlah mazhab. Kalau untuk mazhab Atsari ini, mereka memilih mana zahir. Mana zahir, makna awal. Yadun, misalnya tangan, ya sudah tangan, tanpa kemudian jelas semuanya, tidak menanyakan bagaimana, semuanya sepakat. Tidak boleh menyamakan dengan makhluk bila tasbih, ya kan? Tidak boleh kemudian menolaknya, karena ini adalah ayat. Tidak boleh menolak, merubahnya. Itu berbeda. Madhab ini kemudian menempuh metode yang berbeda. Nah, kalau madhab Asy'ari dan Maturidi, nah ini kemudian mengambil jalan takwil. Jadi kalau misalnya diartikan tangan, ya ini mereka akan khawatir orang-orang awam akan menggambarkan, membayangkan dalam pikiran, ya kan? Itu takut khawatir gitu, membayangkan tangan Allah. Maka ditakwil, artinya beritahu itu bukan merubah makna. Ya, bukan kemudian menolak ayat itu, tidak, menerima. Tapi makna yadun itu apakah maknanya hanya tangan saja? Dan secara bahasa pun ada dari para ulama, dan secara ilmu bahasa pun penggunaan kata yadun itu kan tidak hanya untuk tangan, bisa digunakan untuk kekuasaan. Mana yadun itu, maka kelompok misalnya mazhab Asy'ari, Maturidi memahami yadun ini kekuasaan Allah, maksudnya bukan tangan, supaya orang tidak menggambarkan. Jadi ini hanya berbeda. Kalau kelompok Atsari ya tetap tangan, mana zahirnya, jangan dialihkan kepada mana lain. Cuma tangannya juga walau tidak tahu seperti apa. Ya, lalu juga nanti masyarakat terjerumus kepada berarti Allah punya fisik, tanzim. Itu juga masalah lagi. Ya, gitu. Jadi ini sebetulnya tiga mazhab ini muncul menghadapi permasalahan yang baru yang belum ada ya pada zaman sebelumnya. Sehingga tidak boleh saling klaim bahwa kami yang paling sesuai dengan sahabat, dengan tabi'in, karena permasalahan yang ada itu berbeda masalah. Ya, di situ berlaku ijtihad. Ya, berlaku ijtihad di situ. Wala syarhin, tidak ada penjelasan. Wala yuqa, dan tidak boleh dikatakan lima, kenapa, wa kaifa, dan bagaimana. Ya, dia tidak akan bisa menjawab. Kenapa begini? Kenapa? Allah bersemayam di atas arsy. Tidak boleh ditanyakan. Karena itu di luar kemampuan akal manusia.
Bahkan kan jelas ya, jangan memikirkan. Kita hanya meyakini saja dalam masalah akidah ini, meyakini benar sudah cukup. Ya, tidak boleh memikirkan. Ya, kita disuruh memikirkan makhluknya, bukan memikirkan Allah. Mengenal Allah itu ya mengenal kekuasaannya, dan kita tidak akan memahami kekuasaan Allah itu. Karena saking besar, saking luasnya. Ya, jadi kita meyakini secara global saja. Allah Maha Kuasa, Allah kasih sayang sangat luas, ya, kekuasaannya tidak terbatas, itu semuanya kita meyakini itu. Ya, adapun masalah rincian-rinciannya kita tidak boleh kemudian lebih menelitinya lagi, karena tidak akan kesampaian, gitu ya. Tidak akan terjangkau oleh akal manusia. Wal kalam wal khusumatu wal jidal, kalam berbicara, ya, wal khusuma permusuhan, jidal perdebatan, wal mirab, ya, perdebatan yang bersifat tidak ilmiah, ya, mirab. Muhdasun adalah sesuatu yang diada-adakan. Yaqdahu syakka fil qalbi, yang bisa mencederai keraguan di dalam hati. Wa in asaba sahibul haqqa wa sunnah, walaupun pemiliknya, pelakunya mendapatkan kebenaran dan sunnah. Jadi memang untuk kelompok asar ini sangat menjaga sekali dari perdebatan, dari mengkaji secara akal. Ini kelompok berbeda nanti dengan kelompok Asy'ari dan Maturidi. Ini mereka menggunakan nanti ilmu akal, khususnya ketika menjawab orang-orang yang menyimpang, dia menjawab Mu'tazilah dan sebagainya. Ini memahami secara lebih ini. Jadi mereka menggunakan akal, tapi akal itu untuk ditundukkan kepada wahyu gitu, untuk memahami wahyu. Nah, sedangkan kelompok Asy'ari ini mereka sangat tidak mau menggunakan banyak akal mereka itu. Ya. Walaupun sebetulnya ya sangat dibutuhkan juga peran akal ini di dalam menjadi hujah agar membela, dalam arti membela kebenaran Islam ini perlu sekali akal itu. Jadi kalau Anda sih ya menerima yang baik dari mazhab Asy'ari, terima dari Asy'ari, dari Maturidi. Adapun nanti ada kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan, karena ini tidak ada yang sempurna. Ya, kesalahan-kesalahan itu ya kita hindarkan, gitu. Kita hindari. Ya. Ketika kita misalnya ingin memahamkan akidah Islam ini kepada orang-orang non-Muslim, kepada orang-orang ateis, mereka kan. Nah, inilah peran yang dilakukan oleh kelompok Asy'ari. Sedangkan kelompok Asy'ari ini tidak masuk ke dalam wilayah. Ya. Adapun nanti mazhab Asy'ari juga secara ilmu pendalamannya memang diperkuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah juga secara ilmu akal luar biasa beliau sebetulnya. Ya. Yang lebih menguatkan ya mazhab ini. Nah, cuma nanti metode ya, ilmu akal yang oleh Ibnu Taimiyah ini agak berbeda coraknya dengan para ulama di mazhab Asy'ari dan Maturidi. Ya, berbeda ya dan metode akalnya. Kalau misalnya para ulama Asy'ari menggunakan kaidah-kaidah berpikir ya, ilmu mantik ya, yang dipelajari dari dulu kan, yang awal-awal membuatnya, menyusutnya itu kan orang-orang Yunani, Aristoteles, Plato. Tapi kan para ulama Islam itu mereka
tidak hanya menerima begitu saja, mereka juga kemudian membersihkan ya dari penyimpangannya. Ilmu-ilmu diambil tidak begitu saja, tapi diteliti dulu. Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah ini beliau menyanggah kaidah berpikir dalam ilmu mantik ini, dan beliau menawarkan cara berpikir yang lain. Ya, ada corak yang berbeda. Nah, itu nanti dalam pendalamannya ke sana. Tapi yang jelas sebetulnya untuk membela, menguatkan hujah-hujah ini ya diperlukan akal, itu diperlukan. Tidak bisa tidak. Dalam memahami syariat ini diperlukan akal. Bahkan akal itu sendiri kan menjadi mana tuh taklif. Adanya taklif itu karena adanya akal yang memahami. Kalau akalnya tidak berfungsi, tidak bisa memahami, tidak ada beban syariat. Makanya yang digunakan akal itu untuk memahami dalam hal-hal yang tentunya bisa dijangkau oleh akal. Kalau hal yang goib itu tidak bisa. Ya kan yang dilakukan oleh para ulama ini bukan pada hal yang goib, tapi dalam metode merumuskan, gitu kan? Itu aja sebetulnya. Metode menyusun, merumuskan bagaimana ini, kira-kira ini, oh ini masuk ke sini, klasifikasinya ke sini. Ya. Misalnya mereka para dari kalangan Asy'ari dan Maturidi, ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. Itu kan mereka merumuskan itu dari hukum-hukum akal yang berlaku untuk akal. Secara akal manusiawi ada sesuatu yang memang wajib itu nanti kan dijelaskan di kitab yang akan kita pelajari di mazhab Asy'ari, yaitu Ummul Barahin. Itu di awal dijelasin dulu hukum akal, ya, bahwa akal itu memahami sesuatu yang harus ada, berarti wajib harus ada. Sesuatu yang mustahil ada, berarti mustahil. Sesuatu yang boleh ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, itu namanya jaiz. Dari hukum akal itulah kemudian memahami sifat Allah itu dikelompokkan. Oh, ada sifat wajib bagi Allah sebagai Tuhan tuh wajibnya bagaimana? Sifat Allah mustahil. Itu semua adalah masuk ke kategori ini kan ada rumusan saja sebetulnya. Rumusan saja. Isinya itu tetap harus berdasarkan dalil. Hanya mengklasifikasikan saja. Nanti ada sifat jaiz yang boleh bagi Allah. Nah, sedangkan kelompok Asy'ari ini tidak menggunakan rumusan itu, tidak menggunakan itu. Ini hanya berbeda metode sekali lagi. Sedangkan isi yang mereka jadikan dasar, yang mereka menjadi pijakan, itu kan tetap ayat dan hadis. Akhirnya kita lihat langsung ini adalah untuk memahami paling tidak mazhab Asy'ari ini gambar apa, Asy'ari ini gambarnya atau Hanbali. Ya, metode Hanbali dalam merumuskan akidah paling tidak dengan tamat buku ini, oh begini. Nanti di mazhab Asy'ari ada rumusnya yang berbeda, ya kan, dengan ilmu akal itu tadi. Ya. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annal kalam fi Rabbi ta'ala muhdats, bahwa berbicara ya tentang Rabb Ta'ala itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Ya kalau misalnya di luar hal yang qat'i kita setuju. Ya pada hal yang qat'i kita setuju, tidak boleh mengada-adakan, ya gitu. Tapi kalau para ulama di Asy'ari dan Maturidi mereka membuat rumusan itu bukan mengada sesuatu yang baru, tidak, tapi mengklasifikasikan sesuatu yang sudah ada dan menempatkan, oh ini masuk ini masuk ke sini. Hanya itu saja, tidak membuat sesuatu yang baru, ya gitu. Wa huwa bid'atun wa dhalalah, dia adalah bid'ah dan kesesatan. Wa la yatakallamu fi Rabb, jangan berbicara tentang Allah, tentang Rabb, illa bima wasafa bihi nafsuhu, kecuali apa yang disifati oleh dirinya sendiri. Ya kan? Yang paling tahu tentang sifat Allah ya Allah sendiri. Maka Allah
memberitahukannya melalui wahyunya, Quran, hadis. Para ulama ini hanya menyimpulkan saja dari situ, merumuskan, mengklasifikasikan, gitu aja sebenarnya yang dilakukan para ulama ini. Tidak kemudian membuat yang baru, menyimpulkan dari ayat hadis dan hadis. Cuma nanti kesimpulannya dari madhab ini berbeda, ada berbeda, itu aja. Tidak kemudian dengan yang berbeda kesimpulannya jadi anggap sesat, tidak sesuai. Nah ini yang perlu ngaji lagi, perlu belajar lagi, meneliti lagi. Ya, fil Quran, dalam Al-Quran membayar Rasulullah SAW menjelaskan dan apa yang Rasulullah jelaskan kepada para sahabatnya, bahwa Jalla Tanahu Wahid, dan dia Allah yang mulia, ya, sanjungannya yang Maha Esa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya suatu pun, ya, seorang pun, dan dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, ini ayat ini jelas disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada yang sama dengan Allah, maka tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Tapi pada saat yang sama Allah punya sifat-sifat yang secara kesan di awal kayak sama. Misalnya Allah Maha mendengar, manusia juga mendengar. Allah melihat, manusia juga melihat. Ya, itu hanya sebatas sama namanya saja, tapi beda hakikatnya. Mendengarnya Allah ya beda dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah ya beda dengan melihatnya makhluk. Itu udah gampang dipahami. Nah, nanti orang-orang yang sesat itu mereka berlebihan dalam memahami ini. Pokoknya Allah tidak sama. Apa yang ada di makhluk tidak boleh ada di Allah. Misalnya Allah punya sami'un. Nah, ini nanti orang Mu'tazilah bila sam'in, tanpa ada pendengaran. Bisa mendengar tapi tidak ada pendengaran. Jadi mereka banyaknya nanti menolak sifat-sifat Allah ini, menafikan sifat Allah ini. Ya, sedangkan Ahlus Sunnah ya menerima Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi mendengar dan melihatnya itu ya tidak sama dengan manusia, dengan makhluk. Begitu. Ya. Sampai situ dulu ya.